20 hari penahanan 20 hari ini diatur di mana lagi yang saya nggak tahu nih. Nah, ini udah maju ke sidang ya. Lebih bagus disidangkan supaya jelas apakah dugaan ijazah palsu tadi atau ijazah asli atau dugaan tidak ada ijazah bisa dibuktikan di sidang pengadilan. Halo rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Polmas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya. Kali ini di sebelah saya sudah ada mantan Wakapolri Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Is. Kalau ada Pak Ugro berarti kita ngomong soal yang seru nih. Ya benar, kita sedikit akan ngobrol soal Mas Roy Suryo kemarin Pak Ugro ya. Jadi yang terakhir bahwa kejaksaan memutuskan tidak menahan Mas Roy dan Dr. Tifa dengan alasan tertentu lah. Alasannya normatif loh Pak ya. Pak Ugro lebih paham. Tapi Pak Ugro melihat gimana Pak? Kalau kita lihat Bapak sungguh cukup intens ya melekat Mas Roy sampai penahanannya justru Pak ya. Ikut di dalam sampai bahkan sama penyidik. Nanti Pak Ugro boleh cerita gimana Pak? Ya, jadi berdasarkan pengalaman kita ya, kita kan praktisi di kepolisian. Penanganan suatu perkara itu kan pasti kalau akan dilakukan penangkapan, penahanan itu, ya dasarnya pasti hukum acara pidana. Hukum acara pidana. Nah di situ kalau penangkapan ya ada sendiri pasalnya, penahanan biasanya berkaitan dengan pasal 100 ayatnya ayat 5 di situ, ya kan? Jadi untuk melakukan penahanan itu jelas harus ada minimal 2 alat bukti. Dan 2 alat bukti kepada tersangka atau mungkin terdakwa kalau di sidang pengadilan itu dengan yang satu tidak melaksanakan panggilan 2 kali berturut-turut secara sah misalnya. Kedua, banyak ada 8 itu saya nggak terlalu hafal ya. Tidak mengulangi perbuatan. Tidak pidananya, bukan perbuatannya, tidak pidana dan sebagainya. Nah, proses penangkapan penahanan yang terjadi kemarin itu, ya kan, itu berbeda penangkapan dan penahanan yang diatur di KUHP pasal 100 ayat 5 itu dengan penangkapan penahanan yang dilakukan pada saat pelimpahan tahap 2 karena berkas perkara dianggap sudah lengkap. Apa Pak? Bedanya 100 ayat 5 dengan pelimpahan berkas tahap 2 ini bedanya apa? Kalau KUHP pasal 100 ayat 5 tadi dalam rangka proses penyidikan. Penyidikan ya, jadi masih itu berkas perkara belum jadi. Belum lengkap P21 belum pelimpahan tahap pertama bahkan juga. Belum. Nah, di situ. Nah, kalau sudah mulai pelimpahan tahap pertama berarti kan ada pengendali perkara itu jaksa. Pengendali perkara. Jadi apa yang dilakukan dalam melengkapi berkas perkara harus pada petunjuk jaksa P18, P19 seperti itu. Nah, tapi kalau pihak kejaksaan, jaksa peneliti menyatakan itu berkas sudah lengkap, nah kemudian dalam waktu tempo 2 kali 24 jam itu Kejaksaan Negeri atau saya juga Kejaksaan Tinggi harus segera menerbitkan P21. Lengkap artinya. Nah, kalau P21 sudah diterbitkan maksimal 14 hari itu harus dilimpahkan ke pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Nah, itu sesuai dengan pedoman Kejaksaan RI atau Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Jadi semuanya sudah diatur seperti itu. Jadi yang kemarin itu harusnya di bagian yang ini ya Pak ya? Ya, di proses di sini. Yang Pak Ugro agak enggak ininya apa Pak? Bagian mana yang agak kayaknya ada yang salah nih atau ada yang miss atau apa? Jadi gini, para tersangka ini Mas Roy, Dr. Tifa, di situ ada lagi yang 3 orang lagi ya. Kan itu dibagi 2 klaster katanya gitu. Itu berkas perkaranya dinyatakan sudah lengkap, kemudian tanggal 30 April katanya sudah ada P21 2026. Janggalnya di mana Pak? Coba. Nah, gini, begitu ada penangkapan dan penahanan tadi, kan dikaitkan dengan mau pelimpahan. Biasanya ya, pelimpahan tadi. Penahanan untuk pelimpahan tahap 2. Jadi ini sudah bukan bagian penyidikan ini. Oh iya, oke. Bukan penyidikan sudah selesai. Sudah selesai. Ya kan? Berarti harus mengacu kepada peraturan
Kapolri nomor 6 tahun 2019. Karena pelimpahan berkas tahap 2. Ya. Rujukannya beda lagi referensinya. Rujukannya beda lagi. Oke. Di situ disebutkan di pasal 29 kalau salah ya. Di situ ayat 2-nya menyatakan apabila tersangka tidak ditahan dalam proses penyidikan. Ini kan berarti kan Mas Roy dan Dr. Hifa dan kawannya tidak ditahan. Tidak ditahan dalam proses penyidikan. Oke. Apabila tidak ditahan dan tersangka tidak penyidik khawatir akan melarikan diri Menghilangkan atau barang tidak bukti. kooperatif, Tidak kooperatif. dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. Nah, penahanan yang dibunyikan dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ini harusnya bukan penahanan sesuai dengan hukum acara pidana Yang untuk yang berkaitan penyidikan, pasal ya? 100 tadi. Oh, konteksnya bukan untuk penyidikan. Bukan. Jadi ini penangkapan penahanan yang dikaitkan dengan penangkapan pasal 90, kalau nggak salah pasal 97 ya atau 96 hukum acara pidana. Artinya Jadi 1 kali 24 jam penangkapan. Gitu loh. Jadi seharusnya kalau memang sudah terbit P21 itu biasanya yang dilakukan di seluruh di mana kita bertugas sebagai reserse itu tersangka diberikan surat panggilan. Apalagi ada wajib lapor ya. ya Kan itu lebih mudah, pas wajib lapor diberitahu juga bisa. Tapi secara resmi diberikan surat panggilan, di situ surat panggilan sudah disebutkan berdasarkan P21 dari jaksa, akan segera dilakukan penyerahan pelimpahan tahap kedua, mohon hadir di penyidik tanggal berapa situ. Nah, apakah saat itu mau dilimpahkan ke kejaksaan, atau nanti bikin perjanjian tanggal berapa dilimpahkan, atau besok atau lusa bisa ya. untuk hadir. Nah, itu sudah diberitahu. Nah, yang terjadi juga bisa juga nanti tersangka langsung datang ke kantor kejaksaan karena sudah diberitahu, atau bersama polisi berangkat dari kantor polisi. Artinya bukan dari tempat penahanan ya, Bukan bukan tidak ada ditahan. penahanan, tidak ada penahanan lagi. Jadi kalau misalnya takut yang tadi saya katakan takut melarikan diri atau khawatir melarikan diri, bukan takut lah, mesti takut, khawatir melarikan diri atau tidak kooperatif, ya 1 kali 24 jam. Seperti Itu pun 1 kali 24 jam ya, 1 kali 24 bukan serahkan. Iya, Nah, biasanya ada alasan-alasan dasar. Mungkin sudah dipanggil 2 kali berturut tidak memberikan alasan yang sah nih. Ya kan? ya. Atau tersangka sedang di luar negeri. Ya. Itu bisa telepon, "Pak, ini ada mau pelimpahan." Ya, saya masih di luar negeri. Nah, itu komunikasi itu kan bisa dibangun. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dipanggil 2 kali akan diserahkan di tahap 2 tidak pernah datang, kemudian menghilang. Nah, ini yang masalah nih. Seharusnya mungkin bisa dibuat DPO, tapi penyidik koordinasi dengan jaksa. Pak jaksa, tersangka yang akan kita limpahkan sulit dicari, kita siapkan DPO. Nanti kalau tertangkap, tolong kejaksaan buka hari berikutnya. Jadi begitu tertangkap, tidak perlu ditahan 20 hari lagi. 20 hari lagi. Langsung diserahkan besoknya ke jaksa. Ini tinggal membangun komunikasi seperti itu. Nah, ini yang tidak terjadi seperti itu. Akhirnya sepertinya diterbitkan surat perintah penahanan 20 hari lah. Kalau 20 hari penahanan 20 hari ini diatur di mana lagi yang saya nggak tahu nih. Oh, jadi surat penahanan 20 hari, Pak? 20 hari dari kepolisian. Dari kepolisian, Pak? Bukan Ya? bukan kejaksaan yang menahan? Bukan, jadi penyidik kan biasanya mengeluarkan kalau penahanan 20 hari ini. Ya. Ini disamakan dengan proses penahanan pada saat masih penyidikan. Nah, penyidikan sudah selesai. Padahal ini pelimpahan berkas tahap 2 Iya. kan? Ya. Ya kan? Dan rasionalitasnya itu, apakah juga kalau kita mau tanyakan agak usil sedikit nih, apakah ada petunjuk jaksa? Kalau petunjuk jaksa P21 sudah terbit, nggak mungkin ada. Jadi kejanggalannya di situ. Iya, mekanisme Oke. perkap itu sudah bagus, cuma realisasinya mungkin perlu nanti direvisi lagi perkap tadi, peraturan Kapolri tadi, untuk menyesuaikan bagaimana sebaiknya untuk langkah-langkah secara detail, secara teknis seperti itu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dialami oleh Pak Roy dan Bu Dr. Tifa seperti itu. Jadi Pak Guru melihat kejanggalan itu pertama polisi mengeluarkan penahanan 20 hari. Ya, 20 hari ya. 20 hari itu. Yang justru konteksnya bukan dalam tahap penyidikan. Bukan tapi dalam, ini sedangkan iya, ini betul. Iya, sekarang betul. sudah di pelimpahan berkas tahap Iya. 2. Yang kemudian keputusan yang itu yang pertama, Pak ya. Iya. Nah, yang kedua, Pak, alasan yang rencana penahanan oleh kejaksaan menurut Pak Ugro itu sudah betul nggak? Meski akhirnya iya. meski akhirnya ditangguhkan, Pak. Ya, jadi gini,
jaksa kan juga punya kewenangan Ya. sesuai KUHP, ya kan? Ada beberapa kejadian tersangka tidak pernah ditahan, Ini kasus lain ya, terus presiden ditangkap, ya. ya kasus lain ini, terus ditangkap sama ditahan, Oke. mungkin sampai 4-5 hari sampai 6 hari Ya. baru dilimpahkan. Nah, jaksa harusnya meneliti ini ditahan dalam rangka apa? Konteks penyidikan Pelimpahan kah? tahap kedua Atau setelah pelimpahan? terbit P21 atau Iya. belum? Iya. Nah, tapi bukan dikejari di Jakarta loh, Oke. ini kejari di luar Jakarta. Saya nggak mau nyebutkan Contoh ya namanya. nih, tapi Ya kan, kasus benar, tapi kasusnya itu. ada nih ya Pak ya? Ada, Kasusnya ada, dan oke. itu rekan saya juga. Nah, kemudian langsung ditahan lanjutan. Ditahan lanjutan. Penahanan Iya. pertama dari polisi atau langsung udah kejaksaan nih? Pertama karena berkas sudah selesai P21, ditangkap nih tersangka. Oh, oke. Padahal tidak salah ya dia, menurut saya nih. Iya, iya, iya. Tidak salah, udah kita gelar semuanya. Terus akhirnya ditangkap, ditahan. Terus dilimpahkan. Nah, jaksa melanjutkan penahanan. malah Nah, ini yang tidak betul. tambah panjang lagi Ya, ditahan. tapi akhirnya setelah di persidangan bebas murni. Malah Ya tidak memang bersalah dari ya? awal kacamata polisi saya, penyidik itu melihat ini bukan pidana. Gitu loh. Nah, seperti itu. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu, menghindari soal kriminalisasi, Kriminalisasi. makanya cara penangkapan dan penahanan itu, penahanannya saja itu harusnya dibedakan penahanan pada saat masih penyidikan. Penyidikan. Jadi penahanan itu soal ya diamankan. Nah, kalau bahasa kasarnya itu diamankan. Tapi itu hanya penangkapan 1 kali 24 jam. Harusnya seperti itu. Bahasa halus ya diamankan, Ya, Pak. nah, terus- Bahasa kasarnya ditangkap. Iya, jadi pada saat diserahkan kepada kejaksaan, Iya. seharusnya status yang bersangkutan tidak ditahan. Oh, yang pelimpahan berkas ini ya harusnya Iya. tidak ditahan ya? Tidak ditahan. Mas Roy dan Dokter Hifa tidak ditahan. Jadi begitu keluar dari kantor polisi atau penyidik itu tidak ditahan. Tidak perlu pakai rompi. Tidak perlu diborgol. Pas pelimpahan. Pelimpahan itu pelimpahan. memang nggak perlu pakai rompi, Pak. Kan statusnya Nggak udah. perlu. Kan dia tidak ditahan. Rompi itu hanya untuk ditahanan. Oh, begitu Pak ya. Iya. Jadi kalau udah statusnya udah tahanan, baru Iya. dia Iya pakai rompi. untuk keluar. Ah. Oh. Begitu. Jadi keluar dari situ tidak ditahan, diserahkan. Nah, jaksa lebih jeli. Mungkin pemikirannya sama dengan apa yang saya katakan ini. Mhm. Loh, ini tidak ditahan dalam rangka penyidikan aja, penyidikan sudah selesai. Nah, jaksa tidak menahan di situ. Oh, tapi sebenarnya jaksa punya kewenangan Pak untuk di pelimpahan berkas tahap 2 itu ada aturannya untuk menahan Oh, tersangka. kalau tersangka ditahan sejak awal, makanya ditahan itu kan di polisi ditahan 20 hari, plus Iya. 40 hari, 60 hari nih. Begitu perkara dilimpahkan, jangan sampai lebih 60 hari. Oh, 60 hari ya. Ya kalau lebih 60 hari kan tersangka dikeluarkan dari tahanan. 2 bulan ya. Tapi tidak bisa nanti ditahan lagi, nggak bisa. Maksimum penahanan kalau kasus seperti yang dituduhkan kepada Mas Roy sama Dr. Tiwa, itu 60 hari. 60 hari Itu ya. nggak boleh lebih. Nah, nanti jaksa melihat, loh ini udah ditahan 58 hari, ya misalnya gitu, kasusnya pasalnya berbeda misalnya, 58 hari dilimpahkan, P21 sudah mau dilimpahkan tahap 2. Nah, pertimbangan jaksa melanjutkan penahanan atau tidak, itu kewenangan jaksa. Bisa juga dilanjutkan seperti ini. Jadi bukan dikaitkan dengan penangkapan penahanan karena proses pelimpahan P21 di situ. Pak, kalau kita lihat kan Pak Ugro cukup intens dengan Mas Roy dan Dr. Tifa nih, mendampingi ya, pendampingan non litigasi Pak ya. Sampai melihat ada penahanan tadi, surat penahanan polisi 20 hari. Ini kenapa Pak bisa dari kepolisian mengeluarkan perintah penahanan 20 hari Pak? Menurut Pak Ugro apa ya terjadi? Iya. Pak? Jadi menurut saya undang-undang sudah cukup jelas. Peraturan kepolisian juga sudah ada. Peraturan Kapolri juga masih ada. Undang-undang lain, undang-undang pemasyarakatan juga ada. Undang-undang kesehatan juga ada yang berkaitan Komplit dengan lah ya. masalah. Ya. Jadi itu harusnya dilakukan sepanjang waktu, selalu mengingatkan. Ya kan? Contoh waktu saya pernah menjabat Wakil Kepala Satuan Reserse Narkotik Polda Metro Jaya. Saya kalau bicara sama perwira-perwira pertama itu supaya kita juga punya kemampuan lebih tinggi daripada perwira pertama tadi, kita tanya, berkas perkara itu, resume itu kan ada di dalam berkas perkara. Itu apa sih substansi resume itu apa? Ngetes nih Pak. Iya, kalau dia nggak tahu, berarti yang kerja itu brigadirnya, bukan perwira pertamanya di situ. Banyak yang Ya, di situ ini harusnya diajarkan seperti itu. Ya, jadi pemahaman seperti tentang peraturan-peraturan atau undang-undang tersebut
seharusnya dibuat buku pinter. Oke. Zaman waktu itu kan Pak Anton Sujarwo bikin buku pinter. Pak Kapolri Anton loh ya. Ya. Kapolri itu kan harusnya memang melihat apa yang perlu nih. Pak Awaludin Jamin buku tentang buku pinter tentang Kapolsek, Kapolres. Itu dibikin karena kebijakan Kapolri pola pembenahan Polri. Jadi jangan dianggap bahwa anggota polisi begitu lulus dari sekolah pendidikan Tamtama, Bintara, Perwira, Akpol dan sebagainya, dianggap sudah menguasai ilmu seluruhnya. Belum. Belum tentu. Harus diingatkan seperti itu. Nah, buku saku itu dikantongi. Ya. Mungkin kalau sekarang di HP kan bisa dibuka nih. Bisa. Nah, itu harusnya adakan tes weekly test gitu mingguan. Rutin ya. Rutin seperti itu. Buat sekedar refreshment Iya. ya. Kalau enggak ya terjadi mungkin hal-hal seperti soalnya ini ditangkap. Kenapa? Karena diduga akan mengulangi perbuatannya. Loh, kata-kata mengulangi perbuatannya di hukum acara pidana tidak diatur. Tidak diatur. Diduga mengulang tindak pidana, bukan perbuatannya. Nah, kalau perbuatan positif, perbuatan negatif kan beda seperti itu. Nah, itu loh. Ada celah. Pak, kita lihat Pak Guru sempat bersih tegang sama penyidik ya, kalau mungkin nggak, kalau koreksi kalau salah Pak. Ya, kalau orang baca seperti itu ya. Dua penyidik yang mungkin perwira menengah atau perwira ya. pertama gitu. Itu gimana kronologinya Pak? Agak nggak tahu penyidik itu Pak Guru ini mantan Wakapolri atau gimana Pak? Ya begini, saya kan pernah kepala divisi Propam. Apalagi mantan Kadif Propam. Ya, jadi etika profesi itu kan harus kita tegakkan, kita hormati. Betul. Jadi gini, bagaimana menghadapi seorang wanita? Apakah menghadapi seorang wanita katakan tersangka itu perlu dibentak-bentak dan sebagainya juga tidak boleh. Iya. Saya masih bagian dari ABRI dulu masih ingat. Masih 8 wajib ABRI. ABRI berarti masih jalan. ABRI dulu, iya. Dulu ABRI kan bagian dari ABRI ini. Iya. Ada 8 wajib ABRI. ABRI itu TNI dan Polri loh. Iya. Wajib menjunjung tinggi kehormatan wanita. Nah, ada Pak ya itu ya? Loh, iya, salah satu itu seperti itu. Loh, wanita itu kan orang tua ibu kita yang melahirkan kita. Betul. Itu loh. Itu yang dimasukkan dalam 8 wajib ABRI. Kalau sekarang udah pisah, 8 wajib TNI mungkin masih ada sampai sekarang. Nah, saya melihat Dokter Tifa seorang peneliti seperti itu dibentak-bentak, saya berdiri sebelahnya. Apakah itu pas proses BAP atau apa? Belum, nggak ada BAP lagi, udah berkas sudah selesai. Oh iya, udah selesai. Itu pas proses apa itu Pak? Ya waktu mau makan itu kan saya tanya, loh kenapa kok bisa ditangkap Tita semuanya kan? Nah, sedang Tita dengan saya dipotong oleh seorang perwira pertama ini. Oke. Langsung masuk ke sana. Loh, kamu nggak lihat ini lagi bicara dengan saya. Gitu loh. Ini perkaranya, statusnya apa? Ini status kan bukan sebagai proses penyidikan tidak pidana. Jadi, saya tidak menghalangi penyidikan. Coba paling ngobrol biasa. Dia motong pembicaraan, bentak. Iya. Merintah-merintah. Iya, suruh masuk ke dalam. Soalnya jangan sampai ngobrol dengan saya. Nah, oke, setelah itu saya ke ruang tahanan. Saya ketemu Mas Roy sama Dokter Tifa. Kan mereka ini bukan dalam proses penyidikan juga. Kenapa enggak penasihat hukumnya etikanya kan penyidik kan memberitahu penasihat hukum, tolong penasihat hukumnya sini. Nah, terus saya bilang, penasihat hukumnya pada saat akan dibawa ke rumah sakit itu, nah, penasihat hukumnya saya sarankan membuat surat pada Pak Dirkrim Umum. Bagaimana Pak ini tadi, apakah memang perlu seperti itu? Ini kan bukan proses penyidikan ya, bukan. Konteksnya pelimpahan berkas ya. Jadi harus didampingi pengacara sebenarnya. Loh, seharusnya 24 jam didampingi penasihat hukum. Tapi itu yang terjadi nggak ada. Nggak ada lah. Saya tanya, coba telepon Pak Dirkrim Umum lah. Kan kita penasihat hukum sudah bikin surat ke sana. Maksudnya buat apa Pak? Suruh telepon Pak? Ya minta petunjuk karena kenapa nggak didampingi gitu ya? Iya. Nah, jawabannya penyidik itu gimana Pak? Penyidik dia bilang gini, ya udah bapaknya yang telepon. Loh, Anda kan anak buahnya. Jadi nyuruh balik bapak. Hah? Senior suruh ya. Ya sepertinya memerintah saya, tapi kan saya tahu ini orang ini lagi emosi gitu loh. Ya kan? Okay. Jadi kalau dikatakan saya menghalangi penyidikan sudah tidak ada. Itu bukan proses penyidikan. Bukan proses penyidikan, ya kan? Kalau saya mau mengintervensi, saya menghadap Kapolda dong. Konteksnya udah keliru sebenarnya. Iya, saya menghadap sama Dirkrim, jangan dilanjut gini. Nah, itu intervensi. Saya tidak berusaha seperti saya memberikan nasihat sebagai bagian negara dan bangsa. Saya sekarang ini bukan Wakapolri lagi, bukan. Saya ini bagian negara dan bangsa. Jangan anggap saya pakai ajudan, pakai pengawalan, pakai mobil plat nomor, nggak ada lagi. Saya pulang pergi naik taksi nggak ada masalah. Jadi saya merasa sekarang bagian dari masyarakat yang
kebetulan pernah jadi Wakapolri, itu saja. Kebetulan Pak ya. Terus gimana Pak? Pas nyuruh Bapak untuk kontak Dirkrimum sendiri? Dia maksakan tetap berangkat ya. Saya nggak bisa menghalangi. Ya kan? Udah, maksakan berangkat, ya udah setelah berangkat, ya kan? Setelah difoto-foto wartawan di luar itu rame kan? Ya. Udah berangkat ke rumah sakit. Nah, saya ikut ke rumah sakit. Ya kan? Polri ya. Tanpa didampingi penasihat hukum nih. Masih belum ada pengacara ya, berarti dari dalam tahanan sampai rumah sakit belum Iya. didampingi ya. Masuk rumah sakit. Nah, di rumah sakit ya saya nemui Mas Roy Suryo, Dokter Tifa. Begitu malam hari, saya juga tidak menyarankan sama dokter enggak. Saya kan agak jaga jarak lah. Nah, dokter masuk. Pak Roy, ini Bapak gula darahnya tinggi. Jadi kami merekomendasikan Bapak tetap rawat inap di sini, kan kami tidak mengizinkan Bapak langsung dibawa ke Polda untuk ditahan lagi. Itu murni diagnosa dokter Pak ya? Iya, udah diperiksa macam-macam nih. Maksudnya nggak ada intervensi. Nggak ada orang pengacara besar, Bapak- orang tinggi besar nggak Bapak ada. Orang tinggi besar gitu. Apa, Sekalipun orang tinggi besar. Pak Ugro sendiri, ini sekaligus cross check nih Pak ya, soal Iya. orang-orang penting, orang tinggi itu. Enggak, jadi nggak ada Ya, intervensi. orang tinggi biasanya yang tinggi itu kan gendruwo ke setan itu. Nggak ada. Nggak, makanya kalau orang bicara orang tinggi, nggak ada lah. Itu murni, kalau pengalaman saya selama 35 tahun ya. Mungkin saya harus katakan gini, kadang-kadang kita nggak sadar, Allah atau Tuhan tuh hadir di situ, dalam kondisi masyarakat seperti itu. Loh, siapa yang menyangka dokter menyarankan tidak perlu kembali ke Polda, Bapak rekomendasinya dirawat inap. Karena gula darahnya Ya. tinggi. Tidak ada yang minta dirawat inap di ruangan mana. Siapa yang menempatkan di situ kan? Iya. Dirawat inap bukan tempat yang biasa. Mereka ini statusnya bukan tahanan biasa ini, bukan itu loh, seperti itu. Jalur langit ini. Nah, saya Akhirnya bicara dokter- seperti itu. Makanya kadang-kadang saya sering bicara sama kawan-kawan, sama anak buah saya dulu waktu dinas gitu ya. Tugas polisi itu tugas mulia. Iya. Kenapa? Itu dulu tugas polisi itu tugasnya malaikat. Kenapa? Yang kecil. Bagian mana Pak yang tugasnya malaikat Ya. Pak? Memberhentikan seseorang dan menanyakan identitas, itu tugas malaikat. Oh, iya betul. Coba sekarang lihat, malaikat pencabut nyawa. Ada nggak yang memberhentikan seseorang dulu tanya KTP? Supaya jangan sampai salah cabut nyawa. Siapa nama kamu? Kan sekarang nggak ada. Dicabut lagi mandi, lagi tidur, lagi kerja, lagi jadi komandan upacara, dan kan bisa. Nah disitulah makanya saya bilang, mujizat Tuhan seperti itu. Jadi, jangan merasa bahwa kita ini sedang berkuasa tuh ada di atas segala-galanya. Jadi, makanya sekaligus saya akan meluruskan, kalau saya dikatakan, saya sekali lagi merintangi mantan pejabat tinggi yang masih menjadi pejabat. Saya kalau masih merasa menjadi pejabat, pakai ajudan, paling nggak 2. Iya betul. Ya kan, apalagi saya dulu Kadipropam. Kadipropam ajudannya 9, saya cukup Kurang 2 apa yang Pak mantannya ya? kan. Kurang apa ya Pak? Kurang apa kan? Nah, saya ketemu Kapolda, saya ketemu sama Dirkrimum. Iya. Saya nggak masuk ruangan ke sana. Jadi Pak Ugro buat info ya, Pak Ugro sendiri. Kesini Iya. sendiri nggak ada ajudan tadi ya. Oh iya, pakai taksi cukup kan? Saya lihat sendiri soalnya. Jadi terus gimana pas udah sampai dokter langsung diagnosanya ini tinggi, nggak boleh ditahan. Akhirnya dari polisi respon penyidik gimana Pak? Ya, polisi ya alhamdulillah ya mungkin Dirkrimum juga masih situ menghormati keputusan dokter. Tapi kalau dipaksakan ya mungkin itu lebih parah lagi seperti itu. Jadi ya saya berikan apresiasi juga, tidak memaksakan setelah dokter menyatakan harus rawat inap, kemudian langsung bawa lagi, itu nggak ada. Jadi ya namanya manusia itu kadang-kadang ada lupanya. Tapi jangan sampai nggak ingat, beda lupa sama nggak ingat itu. Itu aja. Kalau lupa alami Pak ya. Ya, Kalau lupa nggak ingat alami. disengaja nih. Ya, lupa makan, kita Ya, lupa. lapar kan? Tapi kalau nggak ingat Betul. makan, mau diingatkan juga nggak bisa-bisa lagi, nggak ingat makan udah. Pak terus gimana Pak? Kan agak tegang nih sama 2 penyidik. Kemudian apa yang Bapak sampaikan? Mereka 2 penyidik ini harusnya tahu dong siapa Pak Ugro kan ya? Tahu, semuanya tahu. Jadi memang ya saya nggak tahu ya kenapa penyidik ini pakai masker ditutup dan sebagainya, nggak mau dilihat mukanya. Tapi kan orang pada cerita. Jadi bagi saya tidak minta penghormatan, nggak ada. Ya. Dan saya masuk situ tidak ada yang sama siang jenderal sama sore jenderal juga nggak ada. Kok saya juga nggak marah. Saya tidak minta dihormati, nggak ada. Karena udah selesai. Saya dihormati karena jabatan struktural fungsional saya udah selesai. Jadi 35 tahun Pak ya? iya nggak usah hormat lagi udah. Hormat itu sama Allah aja lah gitu aja. Siap. Tapi Pak sekarang kan
kalau kalau kita lihat sekarang selanjutnya timnya Mas Roy mengajukan pra peradilan, Pak ya. Hmm. Ya. Ini Pak Ugro melihat apa nih upaya ikhtiar ini dalam rangka apa dan Ya. seberapa optimis lah kira-kira sebagai pendamping non litigasinya Mas Roy. Pak Ugro lihat gimana, Pak? Ya, saya komunikasi dengan pengacara Mas Roy kan, ada Dr. Tifa, ada Pak Al-Katiri, ada Pak Abdul Ghafur Sangaji di situ. Jadi ada Mas Refli. Jadi pra peradilan ini dikaitkan dengan tindakan-tindakan kepolisian saat penangkapan penahanan. Oke, Tidak ada niat untuk supaya ini tidak disidangkan, enggak. Ini udah maju ke sidang ya, lebih bagus disidangkan supaya jelas apakah dugaan ijazah palsu tadi atau ijazah asli atau dugaan tidak ada ijazah bisa dibuktikan di sidang pengadilan. Ada atau tidak ijazah juga ya? Ya kan ada 3. Dugaan ijazah asli, dugaan ijazah palsu, dugaan tidak ada ijazah. Dugaan kan tidak gitu. ada ijazah. Ini dugaan 3 dugaan ini harus dibuktikan seperti itu. Sehingga tidak ada korban-korban lagi seperti yang terjadi pada Bambang Ti sama Gus Nur seperti itu. Biar cepat selesai lah seperti ini. Selesai. Kemudian pra peradilan ini kan mempertanyakan status penahanan dan penangkapan, Pak, ya, gitu ya. Sementara prosesnya kan sudah. Iya, berlanjut ya. Nanti dilimpahkan. kalau misalnya, tapi kalau lihat beberapa kasus gugatan pra peradilan biasanya, Pak ya, berapa persen? Ya mungkin saya salah juga, kalah biasanya di penangkapan penahanan. Iya. Ini gimana? Kalau masih dalam penyidikan ya nanti di situ dinyatakan penyidikannya mungkin tidak memenuhi unsur-unsur hukum yang ada kan. Nanti tergantung putusan. Misalnya salah tangkap ya mungkin ada rehabilitasi ganti rugi. Dulu seperti ada ya, di Bandung itu kan ada tuh yang kaitan dengan Eki Vina di Cirebon itu kan. Menang deh. Yang salah tangkap ya, salah tangkap seperti itu kan. Katanya mirip-mirip padahal itu salah ya. Dikeluarkan seperti itu risikonya. Tapi karena ini dalam rangka sudah dilimpahkan, sudah jaksa juga sudah memberitahu akan disidangkan, ya mungkin hanya menilai apakah penangkapan penahanan itu sah seperti itu. Jadi artinya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh dong, Pak? Nggak berpengaruh. Jadi untuk perbaikan ke depan saja lah, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Oke. Ini rencana persidangan nih, Pak. Tim gimana, Pak? Timnya kubu Mas Roy dan Dr. Tifa. Mereka sudah siap. Mereka sudah siap, nggak ada masalah tim itu. Jadi kita ikuti karena ini menarik. Ya kan? Gimana, Pak? Menariknya pasalnya 310 berkaitan pencemaran nama baik, 311 juga fitnah, ya kan? Tapi barang buktinya katanya lebih dari hampir sepinggang manusia lah, mungkin di atas lutut lah. Oh, betul. Jadi nggak tahu hakimnya nanti membaca berkasnya seperti apa ya, mungkin masuk pakai alat apa saya nggak tahu supaya bisa membaca berkas tersebut nanti. Tapi Pak, kalau kita lihat kasus ini kan cukup menyita waktu kita, Pak ya. Iya, setahun lebih. Sebenarnya nggak menyita sih, jadi pusat perhatian banyak orang juga. Iya. Kita dilihat di konten-konten di YouTube banyak lah. Iya. Nama Pak Yusuf Kalla sempat ketarik segala macam. Pak Ugro mau lihat ini ujungnya mau di mana sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, saya pribadi lah ya, melihat seharusnya Pak Jokowi sebagai seorang tokoh pernah jadi pemimpin bangsa ya, sifat kenegarawanannya harusnya dimunculkan di sini. Jadi pada saat laporan pertama tadi sebaiknya dikonfrontir aja. Jadi Polri itu juga hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat di bidang penegakan hukum. Panggil aja, temukan supaya selesai. Jangan malah diproses sampai sejauh ini. Kalau saat itu dikonfrontir antara Pak Jokowi dengan 8 tersangka tadi, bicara di situ aja. Langsung di tempat. Iya kan, RJ juga sudah dengan Egy Sujana. Kemudian RJ dengan Pak Damai Rubis sudah ada. RJ dengan si Rismo juga sudah ada. Ya, tapi kalau penyidik jangan RJ dulu lah. Diundang, dikonfrontir dulu. Ini ada perkara dugaan ijazah palsu yang berakibat Pak Jokowi bikin laporan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, mungkin tambahan pasal lain kita abaikan dulu lah. Nah, ini bagaimana kita ketemukan supaya ada dialog dulu di situ. Tapi upaya konfrontir itu dari polisi kelihatan nggak, Pak? Atau ada itu? Nah, itu yang tidak pernah kita lihat kan di situ. Jadi jangan terus dipertajam, perselisihan ini dipertajam antara Pak Jokowi dan
para orang yang diduga mencemarkan nama baik atau fitnah. Kalau saya Kapolda gitu ya waktu itu ya, kalau saya Kapolda ya panggil semuanya, temukan dulu ini gimana nih seperti ini. Itu kan delik aduan. Delik aduan. Jadi kalau konfrontasi itu sebenarnya dari pelapor udah datang selesai proses itu boleh Ya, di cross check ya. Penyidik inisiatif penyidik kan RJ aja inisiatif penyidik boleh. RJ loh. RJ boleh inisiatif Ini penyidik. sebelum RJ malah lebih mulia sebelum RJ sudah bicara seperti itu kan, menyangkut kepala negara. Nanti kalau dipermalukan di sidang kan Bapak juga kasihan Pak, seperti itu harus dibuka semuanya. Panggil gitu ya. Iya. Ya. Nah, ini harusnya ya saya bilang katakan mungkin Polri yang modern harusnya seperti itu, bukan lagi dengan kekakuan hukum acara pidana seperti itu. Tapi restoratif justice itu bukannya diajukan terlapor, Pak. Boleh Kalau inisiatif RJ? polisi, iya. RJ itu berkasnya sudah selesai, tapi ini sebelum berkas lengkap. Jauh sebelum itu ya. Iya, saat pelaporan ya. Kan sama dengan, Masih dini sekali itu ya dari awal ya. iya sama dengan kalau kita ngajukan gugatan pengadilan perdata. Mediasi. Jadi sebelum RJ namanya mediasi dulu lah. Dan konfrontir itu bisa di situ harusnya, Pak ya. Loh, di situ bisa. Justru harusnya di situ, Pak Iya, ya. ditemukan dulu sebelum maju situ. Jadi mungkin ini lebih baik seperti itu. Ya. Tapi itu hal yang lumrah nggak, Pak? Ketika ada orang melaporkan, polisi dengan aktif gitu ya, melakukan upaya konfrontir dari pelapor dan terduga terlapor. Itu bisa dilakukan karena gini, ada juga kan kasus pencurian dalam keluarga atau perkelahian satu lawan satu. Kenapa sih kok hobinya ke pengadilan harus sidang seperti itu? Iya. Itu kan ada azas dalam hukum pidana itu kan ada ultimum remedium. Ada hal-hal yang bisa ditempuh sebelum Masuk. ke pengadilan pidana kan masih bisa ditempuh. Jadi nggak Nah semua ini mungkin harus, yang harus diajarkan untuk polisi modern ke depan nanti. jadi semua nggak harus masuk pengadilan gitu, Pak ya. Iya, itu menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, menghabiskan perhatian orang banyak, semua terjun 460 hari katanya Bu Dr. Tifa yang saya dengar. Iya kan? Berarti setahun lebih. Benar. Presiden Prabowo Subianto harus memantau, mengikuti kasus ini. Apakah Presiden tidak mengikuti, membaca, gitu kan pasti ngikuti nih. Mungkin Pasti ada yang setiap membaca, kepalanya geleng-geleng Pak Presiden. Waduh, kenapa nggak bisa begitu? Habis-habis. Iya, tapi beliau kan mungkin takut intervensi kan diam aja. iya. Ya, seharusnya yang bisa membaca ini adalah Kapolri Pak Listio Sigit. Jangan berikan beban sama Presiden, arahkan ya, seperti itu. Nah, Kapolri dibutuhkan keberadaannya di situ. Mengarahkan Kapolda Metro, udah temukan dulu lah mereka semua. Entah pertemuannya jangan sampai rame-rame diundang terus masa terus wartawan datang. Silent aja. Iya. Kalau pakai Zoom meeting lebih enak situ. Apapun lah ya bisa Loh iya, yang penting komunikasi. komunikasi. Ya. Sama dengan komunikasi kita sama Allah. Kan tinggal cuma ambil air wudhu aja, habis itu komunikasi pakai sholat aja. Dan itu pasti diterima sama Allah. Kalau orang nggak percaya, buktikan aja. Pasti diterima oleh Allah. Pak, soal Kapolri tadi, Pak Kapolri. Pak Guru pernah ada komunikasi dengan Pak Kapolri soal ini? Khusus gitu. Komunikasi dengan? Pak Sigit. Saya masih aktif komunikasi waktu beliau masih Kabar Eskrim lah. Oh, terakhir tuh. Karena sekarang Kapolri kan sibuk kan, jadi saya juga nggak mau ganggu lah. Iya. Ya kan dulu, ya saya kenal Pak Listio ini sejak tahun berapa? 2009 lah saya kenal dia. Kenal masih deket lah. Saya udah Kadipropam, beliau waktu itu masih AKBP saya kenal. Gitu. Jadi ya saya memposisikan diri, saya tidak digigit lapor Kapolri. Saya bukan tipe orang yang dari dulu mohon petunjuk dan nggak usah. Jadi kita jangan ganggu, kita sekarang sudah di luar ya, kita jangan ganggu seperti itu. Kalau misalnya ini kan persidangan nih Pak. Kalau Pak Jokowi kan berarti mungkin dipanggil Pak ya ke persidangan Pak ya. Ya wajib hadir, beliau sebagai pelapor. Tadi Pak Guru menyebut ada kenegarawanan Pak Jokowi. Maksudnya apa Pak? Ya sebetulnya apa yang diharapkan Pak Guru Pak? Maaf, apa yang diharapkan Bapak? Pak Jokowi nunjukin apa? Ya ijazahnya tadi kok gini, kumpul temukan Mas sama Mbak ini kan Mas Roy sama Dokter Tifa ada mas lainnya lah itu, ada mbak lainnya kan ada dua mbaknya itu. Kenapa sih saya dituduh ijazah palsu? Ini loh, saya cerita dulu saya kuliah seperti ini, SMS saya begini SMS. Nah kan masih oral saja kan enak. Saya peristiwa 51 tahun yang lalu, saya masuk AKBRI pertama kali tahun 75, saya masih ingat. Masih ingat? Oke. Iya. Bagaimana saya pernah dihukum dan sebagainya, siapa senior saya yang galak, siapa yang baik, saya ingat.
di situ. Jadi ini mengingatkan peristiwa tahun 80-an tadi, kan ditemukan itu lebih enak. Mas Roy, kenapa kok nyari-nyari skripsi saya situ? Yuk kita mencurigai Pak. Nah, itu dibangun komunikasi kan enak. Nah, komunikasi ini kan adalah alat utama untuk menyelesaikan suatu konflik. Ya, betul. Ya kan? Aceh ribut-ribut, Helsinki. Ya, tapi udah korban banyak, baru komunikasi lah. Itu jangan sampai terjadi hal seperti itu dianggap komunikasi nanti di pengadilan aja. Lu jangan. Gitu loh. Apakah semua itu harus selesai pengadilan? Apakah semua itu harus dengan cara-cara kekerasan? Apakah semua itu harus cara-cara dengan penangkapan, penahanan? Itu bukan alat utama. Makanya saya bilang alutsisanya polisi itu adalah komunikasi justru. Bukan yang tank panser yang berat-berat itu, bukan. Tapi Pak, atau jangan-jangan Pak Jokowi nunggu kali dari pihak Mas Roy, Dr. Tifa dan lain-lain untuk datang membuka komunikasi, ya kan namanya mantan presiden ya Pak ya. Ya. Kemudian mungkin minta didatengin gitu loh Pak, datang minta komunikasi. Atau ada pernah ada ikhtiar itu nggak dari pihak Mas Roy? Kan Pak Jokowi ya ada seprinya di situ, polisi juga, ya. Kan bisa telepon, Pak ini Pak Jokowi menghendaki ditemukan. Jadi yang di sekeliling Jokowi ini ya termasuk mungkin di situ ada penasihat hukumnya, ada Pak Rifai, Pak Firmanto dan sebagainya. Arahkan seperti itulah, ya kan? Kalau saya ditunjuk waktu itu jadi pengacara Pak Jokowi, saya pasti arahkan Pak Jokowi. Kita ini dulu lah, kita adakan lobby dulu, negosiasi, komunikasi dulu dengan pihak yang kita laporkan dulu lah. Kan itu ada tahapan supaya ngerem mungkin Mas Roy atau Bu Tifa tidak melanjutkan penelitiannya. Kalau diterima, saya rasa kan ini hanya bicara selembar ijazah yang diduga palsu, diduga asli, atau diduga tidak ada. Itu aja. Kalau udah dibuktikan, ini loh. Saya dulu teman kuliahnya ini, kuliah saya kosnya di sini, ya kan. Dosen saya Pak Kasmujo ada ini, kan enak sambil ya namanya jajanan Solo, makanan Solo kan enak di situ makanan itu. Tapi Pak mungkin sebelum di situ Pak, mungkin juga ini sih dugaan saya pihak Pak Jokowi juga menunggu misalnya inisiatif dari pihak Roy untuk mengajukan permohonan komunikasi apalah itu namanya sebelum ya ini melebar jadi 460 hari sebelum semuanya panjang. Sementara tiba-tiba ditunggu nggak datang-datang permohonan komunikasinya. Ini kan sudah terlanjur agak bersih tegang. Contoh gini. Contoh nih, Iran dengan Amerika. Lalu Pak Presiden kita menawarkan diri, saya siap jadi penengah. Ini harus ada penengahnya. Kebetulan penengahnya kalau sudah ada laporan polisi kan Polri. Coba Polri berpikir seperti waktu Pak Prabowo ngambil keputusan ingin menjadi penengah konflik atau rencana perang antara Iran dengan Amerika. Aktif di situ ya, inisiatif. Kan beda. Jadi Polri itu bukan robot. Makanya saya katakan dari dulu polisi itu tidak bisa diganti robot. Nah itu disitulah punya hati nurani, punya otak, punya mata, punya telinga, punya mulut untuk bicara. Itu seperti itu. Nah ini mungkin belum diatur dalam undang-undang kepolisian yang baru ya, harusnya masuk seperti itu. Tapi ya udah terlanjur ya, mudah-mudahan pengadilan nanti pertama kali ya mediasi seperti itu biar ditempuh dulu ya. Kalau pengadilan pidana kan nggak ada mediasi nih. Nah, mungkin Pak Jokowi diundang pertama kali sebagai saksi pelapor nanti setelah pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, nah, baru nanti dialog lah di situ. Ya dialognya di situ nanti. Pak Jokowi duduk, nanti ada terdakwa, ada penasihat, ini dialog di situ. Mudah-mudahan tidak timbul keributan, dialog ya yang tenang gitu, seperti itu aja. Berarti kalau di persidangan diundang Pak Jokowi harus hadir, Pak? Harus hadir. Saya sebagai delik aduan, sebagai saksi pelapor harus hadir ya. Hadir. Kalau tidak hadir itu nggak boleh atau ada peraturannya apa, Pak? Ya nggak jelas nanti bagaimana hakim. Sekarang alat bukti itu kan lebih banyak daripada ada 8 nggak salah atau 9. Alat bukti dulu hanya 5, sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Di situ ada pengamatan hakim juga bisa. Jadi wajib nih Pak Jokowi hadir ya? Iya, ada bukti-bukti lain yang didapatkan tidak bertentangan dengan hukum, bisa dihadirkan lagi. Ini luas ini. Bukan luas, panjang panjang. Iya. Makanya disarankan sebaiknya ada konfrontir. Iyalah, dari awal saya lebih dari pelaporan konfrontir dulu sebelum masuk proses selanjutnya. Iya. Jangan sampai nanti ini berjalan, ya kan Pak Prabowo sudah hampir 2 tahun ya, Oktober. Tahun depan udah 3 tahun. Ini belum putus-putus sidangnya karena berkas perkara tinggi tuh, masa dibaca satu-satu nih. Ya kasihan Pak Prabowo untuk menghabiskan
waktu hanya untuk mendengarkan sidang antara Pak Jokowi lawan sementara ini Dr. Tifa sama Mas Roy Suryo. Pak Ugro, ini kalau kita lihat ini kan sebenarnya udah masuk pemberkasan tahap 2 Pak ya di Kejaksaan Pak ya. Oh, udah Pelimpahan berkas tahap 2. Setelah itu apa sih Pak prosesnya setelah itu? Langsung sidang. Jaksa minta mengirim surat ke pengadilan untuk melakukan minta waktu untuk dilakukan persidangan tadi. Berapa lama Pak? Biasanya Oh, jeda nggak lama antara segera ini? itu. Segera waktunya. 1 minggu gitu. Ya, mungkin maksimal lah, nggak sampai. Berarti setelah ini kita semua tinggal nunggu di persidangan. Oh iya, iya. Nanti harusnya sidangnya Pak, penonton banyak nih, harusnya di tempatnya harus yang luas nih. Kalau ini kan berarti di PN Jakarta Timur. Jakarta Timur Pak ya. Kalau sidang ini tertutup nggak Pak? Ya Atau terbuka, nggak tertutup, kan bukan masalah susila. bukan masalah susila Pak ya. bukan, Jadi artinya semua bisa Iya, terbuka. ya, terekspos Pak ya. Iya. Boleh live nggak kira-kira kalau model persidangan seperti itu? Ya, Saya agak lupa aturan tergantung persidangan. hakim. Kalau kadang-kadang boleh direkam boleh, tapi live saya nggak tahu ya. Kalau kasusnya dulu Mas siapa Hasto itu katanya nggak boleh live. Oh, Tapi sebenarnya live juga nggak ada masalah kok. Kenapa kan? Yang penting jangan mengganggu perhatian. Jadi nanti tergantung hakim aja lah. Ya Jadi antara kita ikuti. masalah atau takut Pak. Ya, tapi kan rekaman boleh, ngerekam boleh, tapi nggak boleh live. Nggak boleh live. Apa bedanya rekaman dengan live kan? Diputernya hari itu juga sama besok kan? Iya, mungkin ada editingnya kali setelah ditayangkan. Tapi nggak tahu juga Pak ya. Tapi artinya ini mungkin kita nggak akan lama lagi lihat persidangan Pak ya. Iya betul ya. Ini kan sidang perdana berarti agendanya apa Pak? Biasanya Pak kalau sidang perdana untuk Ya, kasus begini Pak? biasanya nanti bacaan dakwaan dulu. Dakwaan Pak ya. Jadi dakwaan itu semua pihak harus hadir Pak. Iya, dan si tersangka di situ hadir. Pak Jokowi sebagai pelapor belum. Boleh diwakili pengacara berarti ya. Udah diwakili oleh ini Sudah diwakili. jaksa Oh, jaksa. sebagai penuntutnya nanti. Nah, di Jaksa tahap mana Pak Jokowi wajib hadir Pak di sidang nanti keberapa setelah Pak? dakwaan mulai persidang nanti dihadirkan pelapor di situ boleh. Berarti sidang keberapa Pak setelah dakwaan? Sidang berikutnya setelah dakwaan atau Iya, setelah dakwaan. Ya, dakwaan mungkin hanya dakwaan berkas Yang tadi- ini mungkin dakwaan bisa 24 jam itu. dakwaannya sepinggang tadi tuh? Oh. Ya di dakwaan kan mungkin bacanya kan terlalu banyak bukti-bukti ini sebutin satu persatu disita dari mana kan. Wah, podcast kita bisa jadi dibahas dalam dakwaan. Bawa power bank kalau enggak gitu. Power Nanti habis bank. baterainya. Nah, kalau sidang berikutnya biasanya berapa lama jadwalnya Pak dari sidang dakwaan tuh? Biasanya enggak. Tergantung Bisa kalau Mas Hasto tuh seminggu sekali. Jadi kadang-kadang kalau maraton sidangnya bisa sampai tengah malam. Tapi udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Ya. Karena itu ada jadwal perkara-perkara ini yang harus disidangkan. Nggak bisa perkara yang berhenti. Tetap jalan. agendanya kan harus ini semuanya harus pada. Biasanya seminggu sekali sih. Kalau saya ikuti sidangnya Mas Hasto, Tom Lembong itu sama. Jadi artinya Pak Ugro, nggak sampai 2 minggu lagi kita bisa lihat Pak Jokowi Ya bersaksi di mudah-mudahan gitu. persidangan. Kalau bisa minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Kalau Sidang bisa, dakwaan, sidang iya. perdana. Minggu keduanya mungkin kehadiran Pak Jokowi gitu Pak ya? Belum tentu juga, tergantung hakim sih. Nanti hakim kan yang menentukan. Nah, itu biasanya di mana Pak? Ya biasanya kalau tersangka dulu kan setelah baca dakwaan kan ada jawaban dari para penasihat hukum dulu nanti. Nah, baru mulai fakta-fakta sidang nanti berikutnya. Enggak langsung kok. Ya. Ini sebenarnya justru yang dihindari Pak ya, kehadiran mantan presiden di persidangan. Baiknya di awal Pak ya tadi Pak ya. Setelah laporan ada upaya konfrontir tadi Pak ya, mediasi di situ. Ya nggak ada masalah. Setelah dakwaan ada jawaban nanti dari penasihat hukum terdakwa. Nanti setelah itu baru kehadiran pertama. Apakah coba kalau bisa ya mediasi memang tidak diatur dari pengadilan pidana. Tapi nanti penyampainya mungkin supaya ya saling tanya jawab lah. Ada pertanyaan, ada jawaban, tanya lagi dan sebagainya. Oh berarti masih ada peluang mediasi Pak di tengah Ya ini seperti prosesnya? mediasi gitu, seperti itu. Nanti kalau dia hakim yang punya kewenangan penuh, saya nggak berani memutuskan nanti apakah ini tetap dilanjutkan atau mungkin ya sudah mungkin ada permintaan tidak perlu dilanjutkan mungkin. Tapi cukup berat ini kan harus jawab apakah dugaan ijazah ini dulu. Bukan masalah peristiwa pencemaran namanya tapi atau fitnahnya. dugaan ijazah palsu, ijazah asli atau ijazah tidak ada, ini harus diprioritaskan dibuka dulu di sidang nanti. Ya kita sebenarnya juga bertanya-tanya apakah Pak Jokowi mau hadir gitu di persidangan satu. Tapi menurut pengacara tadi malam siapa hadir? katanya hadir, sanggup hadir beliau. Dan beliau kan
ingin menyelesaikan ini di depan sidang pengadilan supaya ada tempat yang terhormat untuk bisa menjelaskan termasuk ijazah beliau mulai dari kalau nggak salah TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu Perguruan aja. tinggi. Artinya Pak kalau ada peluang tawaran atau diperbolehkan untuk mengajukan permohonan mediasi di tengah-tengah proses Ada di persidangan ini, pengadilan juga ada kesempatan untuk RC sekarang. KUHP yang baru. oh, Kan ini berdasarkan pasal 361 KUHP ayat 4 atau D ya itu di situ itu menggunakan hukum acara pidana baru dan hukum acara pidana baru juga diatur bisa dilakukan RC di tingkat pengadilan. Pengadilan. Bisa. kalaupun oke, let's say ini peluang ini ada nih Pak ya mediasi. Apakah dari kubu Mas Roy ingin mengambil peluang itu atau tuntasin aja nih selesai? Ya begini. Kelihatannya gimana Pak? Kelihatannya. Ini memang agak rumit. Tingkat penyidikan, maksudnya Dokter Tifa tidak mau RC, ya kan? Iya, Tapi yang 3 melakukan RC. Di kejaksaan kemarin juga tidak mau. Saya rasa di sidang juga tidak mau. Tapi ya mungkin hanya dialog-dialog dulu lah. Nanti bagaimana ke depannya, ya kan? Jadi ya memang saya lupa. Ini perkara ini memang hakim pun nanti pasti akan bingung. Kenapa Pak? Bagian mana yang bikin bingung hakim kira-kira? Karena laporan polisi yang 4 laporan polisi tadi, laporan Pak Jokowi, atau Andri Kurniawan, kemudian Lecomanan dan satu Samuel Sweken itu semuanya dalam satu berkas perkara walaupun di split ya. Klaster yang sama ini kan? Ya, di split, tapi laporan polisi sama. Itu sudah ditersangkanya kan 8 nih. Iya. Tapi yang 3 sudah RC sudah SP3. Nah, SP3 kan laporannya sudah ditutup semua. Walaupun di KUHP yang lama digunakan tidak ada pencabutan laporan, tapi kan SP3. Iya, ini juga kemarin sempat Ya. ditanyakan sama Bagaimana Mas kalau Roy di sini. SP3 itu nanti digugat pra peradilan, misalnya gitu. Kan kembali lagi Rismon jadi tersangka lagi ini soalnya. Ini repot. Ini agak lucu ya, Nah, Pak. makanya hasil RJ-nya Pak Egy Sujana dan Mary Louise sama Rismon ini harusnya kan nempel di berkas semuanya. Ya, jadi Mas Roy sama Dr. Tifa ini satu kesatuan laporan Pak ya. Iya. Walaupun di split nih. Dengan yang sudah RJ ya. Iya. Nah, yang menurut informasi yang saya dapat dari penasihat hukumnya, 3 LP selain Pak Jokowi ini di-drop oleh jaksa. Jaksa nggak, legal standing-nya nggak ada. Legal standing-nya nggak ada. Yang 3 nggak ada. Jadi tinggal 1 LP punya Pak Jokowi sendiri. Nah, Dr. Tifa, Mas Roy menjadi tersangka fitnah dan pencemaran nama baik atas lapor dari Pak Pak Jokowi. Jokowi aja, 1 LP. Oh, bukan dari 3 Bukan laporan dari 4 polisi. LP, bukan. Nah, ini nanti yang lebih menarik. Jadi hakimnya begitu mendengar dakwaan pertama ya agak pusing-pusing juga nih. Kita sih ya, orang awam juga bingung ini sebenarnya gimana sih jadinya kita jadi bingung. Ya, dari awal harusnya ada ketegasan lah bagi saya. Ya itu sekali lagi saya bilang ini Pak Jokowi kan pernah jadi presiden ke-7, ya kan. Sama dengan presiden beberapa negara yang pernah dituduh dengan dugaan mungkin ijazah palsu atau apa skripsi atau tulisan disertasi yang palsu dan sebagainya. Karya Ya udah ilmiah lah ya. kemudian Abraham seperti siapa si Barack Obama gitu kan. Akte kelahirannya diragukan dan buka aja. Buka aja. Ya jadi saya nggak tahu biaya penyidikan Habis berapa? laporan Pak Jokowi ini kira-kira berapa juta, saya nggak tahu berkasnya. Mungkin lebih dari 1 miliar ya, mungkin kira-kira gitu ya. Itu kan pemeriksaan laporan prinsip, panggil semua saksi. Oh. Besar juga biayanya Pak ya? Ya kan ada perkara berat, ringan, dan sedang. Ini sebetulnya Ini masuknya apa nih? perkara apa nih? Saya nggak tahu nih. Kalau berat misalnya pembunuhan, tapi kalau pencemaran nama fitnahnya masuk perkara berat atau perkara ringan atau perkara sedang, saya juga nggak tahu. Biasanya gimana Pak? Biasanya Lah kan pertimbangan tadi ada dikelompokkan nih. Jadi sekarang dengan adanya laporan Pak Jokowi ini pencemaran nama dan fitnah itu saya perkara ringan. sebenarnya ya Kan lapor. ya. Tapi Tapi karena yang akhirnya bisa lapor, menjadi perkara berat nih. karena yang pelapornya mantan presiden. Ya, harusnya ukurannya parameternya bukan di situ harusnya. Apa harus yang jelas? Kasusnya tidak pidananya apa itu. Harapannya lah Pak, harapannya kasus ini kan kita mau menyongsong sidang perdana dakwaan. Ya. Kemudian mungkin 2-3 minggu berikutnya Pak Jokowi akan hadir sebagai saksi menjelaskan. Pak Ugro sebagai yang berada di kubunya Mas Roy dan Dr. Tifa, harapannya gimana Pak kasus? Iya, ini kan pasti menyedot perhatian masyarakat banyak. Ya. Ya kan. Ya kita berharap jangan sampai masyarakat berbondong-bondong untuk melihat seperti pertandingan tinju atau pertandingan live musik seperti itu ya di luar negeri. Mungkin saya rasa kalau itu bisa disiarkan live ya,
Masyarakat akan lebih senang nonton seperti nobar gitu loh. Nobar Nah, ini sidang mungkin, iya, ijazah palsu. kalau pendapat saya ini diterima Iya, mungkin lebih bagus seperti itu sehingga bisa nonton di mana-mana. ya, Ya, jadi mengurangi semua di situ sehingga orang datang ada ke kemacetan dan sebagainya. Aparat juga capek menghadapi itu, mungkin muncul keributan seperti itu. Ya, biar yang di sidang pengadilan nanti nggak terlalu banyak, lancar, tapi di seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa mengikuti tentang sidang Jadi ini seperti Pak itu. Guru minta ini live Pak ya. Iya, live aja seperti sepak bola dunia seperti itu Sepak bagus. dunia. Pak Guru terima kasih Iya, ngobrol-ngobrol sama-sama, ini Mas. cerah sekali. Saya juga terang benderang ini kasusnya, mudah-mudahan persidangan nanti lancar lah, kita bisa lihat sebenarnya ijazahnya asli atau palsu. Iya. Ya. Ada atau tidak ada Pak Iya, ya? Itu asli atau palsu Pak ya? Dan diduga tidak Ya, ada. diduga asli, Diduga diduga asli, palsu, diduga diduga palsu, tidak. Ini diduga memang tidak. pertanyaan setelah ada temuan itu loh, apa? Sidang KIP itu loh. Sidang Jadi, KIP, oh iya, jadi betul. ada hal baru lagi kita Hal baru temukan. lagi. Ya. Diduga asli, diduga palsu, diduga tidak ada. Gitu, ya. Sudah ada bukunya loh. itu. Oh, udah baru mungkin Pak ya? Itu yang Pak Bonatua. Oh, Bonatua. Iya. Pernah di sini juga duduk di situ. Oh, iya. Pak Guru terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat terus. Amin. Rekan-rekan NTV, terima kasih yang udah nonton yang sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe semua aset-aset sosial media kita di NTV dan Nusantara TV. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.